Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TIU tentang silogisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Tidak semua orang yang memiliki mobil bisa mengemudi. Semua orang yang bekerja sebagai sopir bisa mengemudi. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah di sini tidak semua. Kalau tidak semua berarti partikular. Partikular. Ini bisa diganti dengan beberapa, sebagian. Tidak sama, ini bisa senada dengan sebagian atau beberapa. Sedangkan kalimat kedua ini ada kata semua. Berarti universal. Partikular dengan universal, kesimpulannya partikular. Semua, antara A dan C. Sebagian orang yang memiliki mobil mungkin bukan sopir. Mungkin. Nah, di sini ada mungkin. Nah, kalau ada kata mungkin itu kalau kalimat itu tidak bisa ditarik kesimpulan. Misal, sebagian siswa bolos. Andi adalah siswa. Nah, ini sebagian partikular dan Andi ini partikular. Ini tidak bisa dibuat kesimpulan, tidak bisa ditarik kesimpulan. Atau kalau bisa ditarik kesimpulan biasanya mungkin atau menggunakan bisa jadi. Jadi kesimpulannya itu ya seperti itu bahasanya. Nah, sama seperti ini. Kalau kalau ini ada mungkin, berarti di sini harus ada sesuatu yang tidak bisa diambil kesimpulan. Tapi di pernyataan ini tidak ada yang melanggar aturan-aturan itu. Nah, misal ini partikular, di sini universal, berarti masih bisa dibuat diambil kesimpulannya. Kalau di sini ini ada kemungkinan, berarti jawabannya adalah yang C. Kalau kalian ada berpendapat atau menyangkal, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau ada perdebatan akan saya jelaskan yang bagian ini. Lanjut nomor 2. Yani selalu membawa agenda kecilnya ke setiap pertemuan klub membaca. Hari ini Yani menghadiri diskusi buku dan mendengarkan pemaparan dari moderator. Selama pemaparan berlangsung, Yani mencatat poin-poin utama yang disampaikan. Simpulan yang paling tepat adalah A. Yani mencatat seluruh isi diskusi buku. Yani mencatat poin-poin utama, berarti salah. B. Yani hadir di diskusi buku tetapi tidak mencatat apapun. Diskusi buku. Nah, ini juga salah. Di dalam seminar, di dalam diskusi, Yani mencatat poin-poin utama yang disampaikan oleh moderator. C. Yani hanya mencatat poin-poin utama saat pemaparan. Nah, ini dia. C jawabannya. D. Yani tidak membawa agenda kecilnya ke diskusi. Nah, ini Yani membawa agenda kecilnya. Ini bukan jawaban. Yani hadir di diskusi buku hanya untuk mendengarkan tanpa mencatat. Nah, ini mencatat ini. Yani mencatat poin-poin utama. Lanjut nomor 3. Burina selalu datang ke sekolah lebih awal jika ada ujian. Hari ini Burina terlambat karena hujan deras. Setiap kali Burina datang terlambat, ujian biasanya sudah dimulai. Simpulan yang paling tepat adalah Burina tidak mengawasi ujian hari ini. Ini tidak ada pembahasan. Burina mengawasi ujian. B. Ujian sudah dimulai ketika Burina tiba di sekolah. Oke, bentar. Burina tidak pernah mengawasi ujian. Ini bukan. Ini seperti A ya. Tidak ada pembahasan Burina mengawasi ujian. Burina bisa tetap mengawasi ujian meskipun datang terlambat. Ini juga tidak masuk pembahasan. Ujian dibatalkan karena Burina terlambat. Nah, ini tidak ada pembahasan pembatalan ujian.
B. Ujian sudah dimulai ketika Bu Rina tidak tiba di sekolah. Nah, ini B jawabannya. Lanjut nomor 4. Tono bekerja di toko alat tulis dan memiliki tugas untuk mengatur barang-barang yang baru datang setiap pagi. Pagi ini ia menyusun kembali pulpen, buku, dan kertas yang baru diterima dari pemasok agar tertata rapi di rak. Sementara itu barang-barang yang rusak atau cacat dikumpulkan untuk dikembalikan ke pemasok. Kesimpulan yang paling tepat adalah Tono bekerja di bagian pengambilan barang. Tono tidak bekerja di bagian barang yang rusak. Toko bekerja di bagian pengembalian barang rusak. Nah, ini Tono tidak bekerja di barang yang rusak, tapi Tono bekerja di toko alat tulis. B. Semua barang yang datang hari ini diperbaiki oleh Tono. Barang yang datang hari ini sementara mana tadi? Pagi ini ia menyusun kembali pulpen, buku, dan kertas, bukan ya? C. Barang-barang yang datang hari ini tidak ada yang rusak. Tidak ada pembahasan hari ini barang rusak. Ada, sementara itu barang-barang yang rusak, bukan. Atau cacat dikumpulkan. Nah, dikumpulkan barang-barang yang datang hari ini tidak ada yang rusak. Tidak ada penjelasan tidak rusak ya. D. Tono tidak mengatur barang-barang yang rusak. Nah, ini Tono tidak mengatur barang-barang yang rusak karena barang-barang yang rusak dikumpulkan dan dikembalikan. Ini berarti Tono hanya menyusun pulpen dan buku. Tidak, selain menata pulpen, buku, Tono juga menata kertas. Berarti jawabannya D. Lanjut nomor 4. Rudi selalu membawa sepatu olahraga saat mengikuti pelajaran olahraga. Hari ini sekolah mengadakan lomba lari dan Rudi ikut serta dalam lomba tersebut. Semua peserta lomba lari diwajibkan mengenakan sepatu olahraga. Simpulan yang paling tepat adalah Rudi ikut lomba lari tanpa sepatu olahraga. Di sini jelaskan semua peserta lomba lari diwajibkan menggunakan sepatu olahraga. Nah, Rudi ikut lomba lari. Lomba lari tidak memerlukan sepatu olahraga. Diwajibkan menggunakan sepatu olahraga. Rudi hanya mengenakan sandal saat lomba lari. Tidak ada penjelasan. Sepatu olahraga Rudi dipinjam dari teman. Tidak ada penjelasan teman meminjam. Rudi mengenakan sepatu olahraga saat lomba lari. Nah, ini jawabannya. Nomor 5 E. Oke, itu tadi 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Iya kan Abu Daya kan Astani Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.